Akhirnya average IQ negara kita bukan 78 lagi coy. Udah berubah ke 92 rata-ratanya. Ya bagus sih, setidaknya ada perubahan lah ya dari yang sebelumnya. Walau negara kita masih jadi yang terbawa juga sih di kawasan ASEAN. Halo guys, kalian mau lihat nggak kualitas SDM masyarakat Konoha? Seberapa tolol masyarakat Indonesia? Kalian pasti berasa bahwa orang-orang di negeri Wakanda ini orangnya unik-unik kan ya? Dan kadang-kadang kalian juga berasa kayak kok negara kita setolol itu sih? Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di kesempatan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah di-tag di TikToknya Mas Iki. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video tentang IQ orang Indonesia udah meningkat geng. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu geng, tapi tetap ada di peringkat terbawah di Asia Tenggara geng. Aduh, kira-kira kapan ya kita ada di peringkat 5 kayak gitu, 6, 7 kayak gitu ya. Kapan ya? Kok kita selalu di bawah? Dan nomor 1 ada Singapura, dan nomor 2 ada Vietnam, dan nomor 3 ada Malaysia. Dan bila kita kalau dikatain SDM kita rendah, itu jangan marah oleh orang Malaysia. Dan itu emang faktanya seperti itu geng. Banyak dari warga-warga kita ataupun dari netizen-netizen kita itu masih IQ-nya di bawah rata-rata ataupun SDM-nya masih rendah kayak gitu ya geng ya. Jadi kalau dikatain, oh iya aku harus berubah, oh iya mentalitiku harus diubah kayak gitu, bukan malah marah-marah dan berkomentar yang bukan-bukan. Nah, itulah yang dicatat oleh Miss Microsoft internasional lah kayak gitu ya geng ya. Jadi disebabkan itulah apa namanya IQ orang Indonesia dicap paling rendah se-Asia Tenggara geng. Oke geng, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa? Jom kita simak bersama-sama. Tapi sebelum simak, jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan begaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Akhirnya average IQ negara kita bukan 78 lagi coy. Udah berubah ke 92 rata-ratanya. Ya bagus sih, setidaknya ada perubahan lah ya dari yang sebelumnya. Walau negara kita masih jadi yang terbawa juga sih di kawasan ASEAN. Paling tinggi itu Singapura. Dan untuk kawasan global ada Korea Selatan yang jadi paling atas di tahun sekarang. By the way, Jepang turun loh di posisi keempat. Waduh, kirain cuma populasi mereka aja yang turun. Ternyata average IQ-nya juga sampai ikutan turun dong. Halo guys, kalian mau lihat nggak kualitas SDM masyarakat Konoha? Jadi kemarin itu aku bikin video edukasi, ingin memberikan ilmu kepada kalian bahwa tidak mungkin ada ulat yang keluar dari gigi, karena seluruh dokter gigi di dunia tidak pernah melihat yang namanya ulat gigi. Yang ada itu bakteri dan hanya bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Nah, kalian mau tahu tanggapan orang-orang kita? Nih aku share satu-satu ya, beberapa dari sekian ribu orang yang komen. Sampai bilang berarti dokter nggak pernah paham tentang gigi. Aku sendiri aja membuktikan ternyata benar-benar ada. Ada juga yang komen, tahu apa kamu dok tentang gigi? Abang saya sembuh total karena pengobatan tradisional gini. Percaya nggak percaya itulah kenyataannya. Iya, kan kita ngebahas ulat giginya itu nggak ada guys. Itu pembodohan. Nggak ada yang namanya ulat gigi yang keluar nampak dan kasat mata. Ya udah, berarti aku sebagai lulusan luar negeri dari kampus terbaik di dunia itu mungkin bodoh kali ya, sampai nggak tahu kalau memang bakteri gigi itu ada, atau semua dokter gigi di dunia itu mungkin bego kali ya. Ya sayang banget aku sekolah jauh-jauh, ternyata aku bego nggak tahu kalau ulat gigi itu ada. Mau sekolah di luar negeri negara canggih pun percuma. Sampai pernah kuliah di Jepang juga percuma, ternyata aku nggak tahu apa-apa. Bahkan sampai belajar ke Amerika pun ternyata aku ini nggak tahu apa-apa tentang gigi. Jadi ya begitulah, sejauh manapun kalian sekolah, kalau kalian ketemu sama orang yang mungkin nggak paham, itu nggak bakal bisa sampai poinnya. Dan itulah tantangan bagi kami dokter dan juga tenaga medis untuk memberikan pendidikan dan edukasi kepada masyarakat, karena SDM kita kayak gitu guys. Silahkan dinilai sendiri. Jadi sekali lagi, ulat gigi itu tidak ada. Ya, tidak ada. Itu semuanya pembodohan.
Statistik menunjukkan bahwa IQ kita orang Indonesia itu 70 cuma per hari ini. Dekat-dekat simpanse itu. Singapura berapa? 115. Vietnam 100. Jadi kita mesti cari tahu kenapa IQ nasional kita turun. Itu artinya ada rahim ibu-ibu, ada rahim perempuan yang tidak diasupi oleh nutrisi itu. Dasarnya itu. Hak perempuan untuk memperoleh rahim yang bagus supaya dia bisa melahirkan generasi baru. Hak perempuan untuk minum susu, dapat telur, segala macam protein itu. Hak itu tidak dia peroleh. Karena jumlah uang untuk membeli aspal jalan tol lebih banyak daripada membeli nutrisi buat rahim perempuan. Kan itu. Yes. Jadi trade off-nya jelas terlihat di situ kan. Negara terus memperpanjang jalan tol, sementara jalan pikiran dibikin makin pendek. Nih, mau tahu nggak kenapa rata-rata IQ orang Indonesia itu peringkat ke-10 dari 11 negara ASEAN? Bahkan kita kalah loh sama Laos, sama Filipina, sama Kamboja, dan parahnya lagi, kalau misalkan di dunia, kita itu peringkat 130 loh rata-rata IQ-nya. Hai, welcome to Greg Edukasi. Jadi sebenarnya ini adalah salah satu dampak dari angka stunting di Indonesia yang masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Nah, stunting ini sangat berpengaruh sekali terhadap fungsi kognitif anak. Makanya anak yang udah kena stunting akan memiliki IQ yang di bawah rata-rata. Stunting sebenarnya adalah perawakan pendek yang diakibatkan karena adanya gangguan gizi kronis. Nah, selama 2 tahun pertama kehidupan, gizi yang masuk dalam anak mayoritasnya itu akan dipakai untuk perkembangan otak. Makanya kalau misalkan gizinya terganggu, otomatis perkembangan otaknya juga akan terganggu yang bikin IQ-nya akan rendah. Itulah kenapa rata-rata IQ orang Indonesia bisa ada di peringkat 130 di dunia. Nah, gimana cara mencegah stunting? Jangan lupa follow, aku bakal bahas di video selanjutnya. Bang, kenapa SDM kita rendah? Menarik nih, SDM itu singkatan dari sumber daya manusia, artinya kualitas dari manusianya. Emang berapa banyak orang di Indonesia yang SDM-nya rendah? Terus tanya sama BKKBN, dari 274 juta manusia di Indonesia, ternyata ada 30% penduduk yang SDM-nya di bawah rata-rata. Berarti ada sekitar 82,2 juta orang yang sering bikin kita istighfar karena kelakuannya kocak. Contohnya kayak mesen barang COD tapi malah ngomel ke kurirnya, nontonin nenek-nenek mandi lumpur, bikin rumah dempet sama depo Pertamina, dan masih banyak lagi. Ini semua terjadi karena kurang meratanya pendidikan yang layak, kurangnya perhatian terhadap makanan bergizi, faktor ekonomi, dan kurangnya perhatian pemerintah dalam pembangunan SDM. Jadi bukan cuma salah orangnya, bukan cuma salah pemerintahnya juga. Kalau mau diperbaiki, harus usaha bareng-bareng. Kalau menurut kamu gimana? Kita harus ngapain biar SDM kita nggak rendah lagi? Seberapa tolol masyarakat Indonesia? Kalian pasti berasa bahwa orang-orang di negeri Wakanda ini orangnya unik-unik kan ya? Dan kadang-kadang kalian juga berasa kayak kok negara kita setolol itu sih? Dan ada survei yang membuktikan bahwa kita itu peringkat 44 dari 44 negara. To be fair, ini survei adalah the most educated country, di mana indikatornya adalah berapa banyak mayoritas dari penduduknya masuk ke SD, ke SMP, ke SMA, dan sampai ke universitas. Kalian setuju gak negara tercinta kita ini ranking 44 dari 44 negara? Dan menurut kalian pemerintah bisa ngelakuin apa biar kita lebih tinggi lagi rankingnya? Komen. Bila kita dikatain dari negara-negara lain, contohnya seperti Brunei, Malaysia, Singapura, ataupun Vietnam, SDN kita rendah, dan IQ kita di bawah rata-rata, dan pemikiran kita di bawah kata tempurung, itu jangan marah ya geng ya. Memang faktanya seperti itu. Kita jauh daripada Malaysia dan Vietnam, apalagi dengan Singapura geng. Kita memang jauh pemikirannya seperti itu. Kenapa ya? Dampaknya seperti tadi, gak perlu Iki jelaskan ya geng. Kurangnya katanya dari gizi dan emak-emak juga, dan para netizen-netizen yang bermunculan yang seakan-akan sok tahu dan mengomentari paling benar sendiri tanpa berpikir kayak gitu ya geng ya. Ya, IQ-nya harus mengakui bahwa asalnya SDM kita memang rendah sekali, dan ya di akhir video seberapa banyak orang tolol ataupun orang yang tidak berpikiran cerdas ya gengnya di Indonesia tuh memang banyak sekali ya, dengan faktor-faktor itulah, karena faktor dengan kemiskinan juga di Indonesia kayak gitu. Jadi kalau orang luar negeri mengatai kita miskin, mengatai kita IQ di bawah rata-rata, mengatai kita gorila, jangan marah. Kita harusnya memperbaiki diri. Kita harusnya mempertanyakan, emang iya kenapa sih kita kok dikatakan seperti itu? Nah, marilah kita harus saling menyadarkan. Marilah kita mentality harus diubah, dan segalanya harus diubah tentang pemikiran tentang negara lain, jangan menghina negara lain, jangan meremehkan negara lain.
kayak gitu. Jadi kita harus sopan di dunia apalagi di dunia media sosial seperti ini ya geng ya. Jangan percaya juga dengan konten-konten kebodohan ataupun konten-konten hoax ataupun konten-konten menggiring opini untuk membenci negara tersebut. Contohnya gengnya membuat konten janganlah membenci negara Malaysia. Kenapa? Karena banyaknya orang Indonesia di Malaysia ini yang tertolong oleh negara Malaysia. Contohnya banyak orang yang bekerja. Jadi kita harus berterima kasih. Tidak seperti yang orang apa yang kayak gini nggak bisa lihat itu apa-apa itu ya apa-apa itu yang bilang ngapain kita harus berterima kasih ke negara Malaysia, itu salah ya, itu hoax. Jadi videonya sampai di sini saja. Semoga kalian berwawasan tinggi dan mentality semoga diubah para mentality para netizen Konoha ataupun para rakyat Indonesia. Semoga mentalitinya berubah ya ke belakangnya. Jangan percaya tentang MRI lah, jangan anulah kepercayaan dengan kata-kata hoaxnya dia lah ataupun menggiring opini untuk membenci negara Malaysia. Kayak gitu ya geng ya. Oke geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng. Jumpa lagi kita di next video. Bye bye.